Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Lan Channel. Nah, di video kali ini aku mau sharing ya, menjawab pertanyaan dari teman-teman nih. Banyak banget yang DM di Instagram aku dan juga banyak juga yang nulis di komentar, yaitu pertanyaannya, Kak, kalau sudah tidak perawan gimana? Bisa jadi persit atau tidak? Boleh nikah dengan TNI atau tidak? Nah, jadi itu sebenarnya ini pertanyaan yang agak sensitif ya nggak sih? Tapi tuh ya gimana ya, banyak yang tanya gitu loh, banyak yang tanya. Kayaknya perlu deh aku edukasi, perlu deh aku sharing tentang hal ini gitu loh. Nah, semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa paham ya, bisa paham dan pertanyaannya terjawab gitu loh. Nah, jadi pertanyaannya gini, kalau misal tidak perawan apakah boleh gitu kan pengajuan nikah, apakah bisa jadi seorang persit gitu ya. Nah, sebelum kita masuk boleh atau tidaknya ya, jadi kita bahas dulu ya. Jadi keperawanan ini ya, keperawanan itu ketahuan ya seorang calon istri tentara itu perawan atau tidak itu kan dari yang namanya tes kesehatan. Nah, untuk tes kesehatan pengajuan nikah TNI, teman-teman boleh cek di video aku yang ini ya, ataupun yang ini aku sudah sharing ya soal pengajuan nikah, tes kesehatannya itu apa aja, ngapain aja, biayanya tuh berapa, aku sudah sharing. Nah, tes keperawanan ini salah satu dari tes-tes yang ada di tes kesehatan pengajuan nikah TNI ini teman-teman ya. Jadi saat kita tes kesehatan itu ya tidak hanya keperawanan kita aja yang dicek, tapi soalnya jantung, HIV, hepatitis, tinggi badan, berat, terus kita pernah hamil atau tidak ya, pokoknya tuh lengkap dia medical check up-nya ini tuh. Kalau ada suara tek-tek bahasa mohon maaf ya, di depan lagi ada orang jualan bakso. Nah, di tes kesehatan ini ya, saat kita cek tes keperawanan ini tuh nanti ketahuan si calon istrinya ini tuh masih perawan atau sudah pernah berhubungan atau bahkan sudah pernah melahirkan gitu kan. Nah, tes kesehatan pengecekan keperawanan ini seperti apa aku juga udah pernah bahas di video sebelumnya ya. Jadi kalau pengalaman aku pribadi ya teman-teman, dulu waktu aku tes keperawanan itu ya, yang ngecek, yang memeriksa itu dokter perempuan ya, perempuan ya, ingat perempuan. Dan kalau aku itu waktu itu cuma dilihat aja teman-teman, dibuka aja, dilihat udah gitu aja. Jadi tidak ada yang namanya tangannya si dokter dimasukin atau pakai alat dimasukin, diubek-ubek, dimasukin di duburnya juga, itu enggak ada sama sekali. Kalau aku dulu tuh enggak ada. Jadi sama dokternya itu dulu ya cuma disuruh buka bawahan kita. Kemudian kayak tangan dia tuh megang gitu kan di pinggiran itunya kita. Ya udah dibuka gitu aja, udah dilihat, oh ya udah. Dan itu sekejap banget teman-teman, nggak ada 1 menit ya, mungkin seberapa detik beliau melihat, habis itu oh ya udah gitu, udah. Jadi yang dilihat sebenarnya itu apa, ciri-cirinya perawan atau tidak itu gimana, yang tahu ya dokternya gitu loh ya. Terus ya di tahun 2021 ya, itu tes keperawanan ini dihapuskan ya, aturan di tahun 2021 tes keperawanan dihapuskan, baik itu untuk tes keperawanan pengajuan nikah TNI ataupun untuk pendaftaran TNI Polri itu dihapuskan. TNI aja deh kalau nggak salah ya untuk pendaftaran tentara yang perempuan. Kalau yang Polri aku belum paham ya. Nah, tapi walaupun sudah ada aturannya dihapuskan gitu ya, tapi di lapangan ya kenyataannya itu tidak semua itu menerapkan hal tersebut teman-teman. Masih ada beberapa kesatuan yang masih menerapkan adanya tes keperawanan ya. Kenapa sih tes keperawanan ini masih ada padahal aturannya itu udah gak boleh gitu kan ya. Yang pertama itu ya yang namanya abdi negara, tugasnya itu kan jaga negara, bela negara gitu kan, dimana mempertaruhkan
nyawanya, hidupnya gitu kan. Nah, kalau misal nanti dapat istri gitu kan, dapat ibu persit yang nauzubillah gitu kan, misal ternyata terindikasi ada hepatitis, ada HIV, atau bahkan ternyata sebelumnya udah pernah berhubungan tapi si TNI itu nggak tahu. Nah, itu kan yang ngerugi nanti kan si TNI-nya. Itu kayak lebih menanggulangi gitu loh teman-teman, kalau misal ternyata si calon istrinya itu ada penyakit gitu loh. Karena saat kita tes kesehatan itu kan yang diperiksakan gak hanya fisik tapi riwayat sakit kita tuh pernah ada sakit apa, kita positif sakit apa, kayak gitu loh teman-teman. Nah, jadi tuh ya lebih untuk menjaga si TNI-nya nanti. Kalau misal nih ternyata tesnya keperawanan ini tidak ada misal nih ya, dan ternyata sebelumnya si ceweknya ini sudah pernah melakukan hubungan atau bahkan sudah pernah hamil. Nah, nanti pas nikah gitu kan sama TNI tuh nggak tahu gitu kan. Kebanyakan kan ya mungkin kan banyak perempuan yang sudah melakukan hal tersebut. Kalau mau bilang ke calon suami ini kan nggak enak, takut nanti diputusin atau ditinggal. Akhirnya mereka ya udah diem aja, akhirnya nikah. Pas saat waktunya malam pertama ternyata baru ketahuan tuh ya kan, baru ketahuan loh ternyata kamu sudah ini gitu kan. Nah, itu kan kayak nanti apa ya, buat si cowoknya kan kayak merasa dibohongi gitu loh ya. Jadinya adalah ini tes keperawanan, dan kan ditakutkannya ya teman-teman, kok misal sudah tidak perawan ya, ini nauzubillah, semoga tidak terjadi di kalian gitu kan. Bisa juga kan kalau misal tidak perawan itu ya mungkin dia sebelumnya pernah berhubungan gitu kan sama mantannya gitu. Nah, tapi kalau misal ternyata dia sudah tidak perawannya, karena kalau perempuannya ini seorang mohon maaf ya wanita penghibur kayak gitu kan, yang sering bergonta-ganti pasangan gitu kan, dimana itu bisa menyebarkan penyakit seksual, HIV gitu kan. Itu kan takut banget nanti bisa menular ke TNI-nya gitu loh. Kalau misal TNI-nya terkena penyakit tersebut kan ya karirnya gitu kan, masa depan dia kan ya bisa bisa redup, bisa hancur gitu loh. Yang dia seharusnya bisa jadi tentara sampai tua, bela negara, jaga negara, tapi karena kena penyakit akhirnya pensiun dini gitu kan, kasihan. Dimana kan pengorbanan buat jadi TNI itu kan berat gitu kan. Nah, inilah manfaat dari adanya tes keperawanan, adanya tes kesehatan untuk calon istri TNI. Nah, sampai di sini paham ya teman-teman? Ya, itu menurut aku loh ya, menurut aku kenapa ada tes keperawanan di tes kesehatan pengajuan nikah TNI. Nah, disitu kenapa yang sudah ada aturan dihapuskan, tapi kok ternyata masih ada, sudah terjawab ya teman-teman ya. Nah, terus nih sekarang balik ke pertanyaan awal ya. Kalau misal sudah tidak perawan, apakah bisa? Nah, yuk kita bahas ya. Tidak perawannya itu karena apa dulu nih teman-teman? Kalau misal nih tidak perawannya karena sebelumnya pernah berhubungan dengan mantan ya. Ingat, dengan mantan. Nah, ini semua tergantung dengan calon suaminya kita nanti teman-teman, si abang TNI-nya. Kalau si abangnya mau menerima ya dengan kondisi teman-teman yang sudah tidak perawan, ya udah gak apa-apa, langsung gas aja, lanjut aja pengajuannya kalau si doi mau menerima gitu loh. Nah, jadi kuncinya berarti teman-teman harus terbuka, harus jujur ya sama si abangnya. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupin. Yang penting itu tuh tahu dulu akarnya itu kenapa kok bisa kayak gitu loh. Kalau sudah jelas, sudah clear, ada solusinya, oh ini ternyata seperti ini, gini, oke, bisa dilanjut. Nah, kemudian lanjut nih teman-teman ya. Kalau misal sudah pernah punya anak, nah jadi kan kalau sudah punya anak berarti kan tidak hanya tidak perawan, tapi kan sudah ada buah hati gitu kan. Nah, ini juga tergantung si abangnya ya. Ini anak itu dari siapa gitu kan, dari laki-laki yang mana. Kalau misal bukan dari si abangnya ya, si abangnya tuh mau nerima atau tidak. Kalau mau nerima itu silahkan, boleh ya teman-teman, lanjut pengajuan, tidak ada masalah. Kalau misal nih ya ternyata si anak ini tuh anak dari si abangnya mau diajak pengajuan, itu kayaknya agak sulit ya teman-teman ya. Sulitnya kenapa? Karena jarang banget atau bahkan tidak ada ya yang sampai punya anak gede gitu kan terus baru diajak pengajuan ya. Biasanya tuh
kalau emang sudah terlanjur seperti itu biasanya langsung diajak pengajuan. Ya mungkin loh ya, aku juga nggak tahu karena aku sendiri selama hidup di asrama itu belum ada kasus yang seperti itu gitu, kecuali emang anaknya ini tuh dari lelaki yang lain kayak gitu. Nah, jadi itu penjelasannya ya. Sebenarnya kalau sudah tidak perawan itu boleh nikah atau enggak itu tergantung dengan si abangnya mau menerima atau tidak. Harus tahu akar bibitnya itu kenapa, sebabnya apa, terus solusinya apa. Kalau emang solusinya harus dinikahin, pengajuan nikah ya oke gitu ya. Jadi masih ada harapan ya buat teman-teman di sini yang mungkin akan diajak pengajuan nikah sama si abang, tapi kondisi teman-teman mungkin sudah tidak perawan. Coba terbuka dulu sama abang itu, misalnya tidak perawan karena si mantan atau karena orang lain, terbuka jujur gitu ya, jangan sampai abangnya itu tidak tahu ya, apalagi nanti ketahuannya pas tes kesehatan di situ, wah itu parah banget ya. Jangan sampai nanti udah di pertengahan pengajuan tiba-tiba berhenti karena hal seperti itu. Oke. Nah, di sini mungkin ada Ibu Persit ya, pernah punya pengalaman ataupun tetangganya, temennya gitu ya yang kasusnya seperti ini ya, boleh banget langsung aja komentar di bawah ya, boleh ya kita sharing-sharing. Bisa juga DM di Instagram aku @olandani. Nah, sampai di sini aja video sharing kita. Kita lanjut di next video. Jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman agar video ini jadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.